Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil identifikasi potensi dan permasalahan dari Provinsi Bengkulu. Kami terdiri dari tujuh kelompok, dari 7 orang yang terdiri saya sendiri Ahmad Paransah sebagai gubernur, Taskia Narviana sebagai sekretaris, Dwi Rini Martia sebagai dinas pertambangan, Sion Dion Silaban sebagai dinas pembangunan, Muhaimin Irwandi sebagai dinas BMKG, Daniel Sirait sebagai dinas bidang energi, Chandra Silalahi sebagai dinas pertanian. Ya, saya sendiri di sini sebagai gubernur. Gambaran dari Provinsi Bengkulu terdiri dari visi misi Bengkulu yang bermartabat, yang memiliki kebanggaan, yang dihargai masyarakat, yang berkemampuan dan berkompetensi. Misinya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelolaan dan birokrasi. Di dalam logo Provinsi Bengkulu ini terdiri dari perisai, lambang bintang, cerana rudus atau senjata, bunga rafflesia arnoldi, tangkai buah padi, dan kopi. Bintang memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa. Cerana melambangkan kebudayaan yang tinggi. Senjata rudus melambangkan kepahlawanan. Ya, terus next, lanjut. Ya, di sini struktur organisasi. Di sini ada isi permasalahan saat ini. Banyaknya angka kemiskinan di Bengkulu. Gini ratio atau ketimpangan pendapat secara penyeluruh. Masa tingginya desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Dan masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan strategis, dan bahkan masih rendahnya konektivitas menuju Provinsi Bengkulu. Dan juga di sini ada permasalahan bidang pertambangan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat karena adanya perusahaan pertambangan ialah polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan polusi tanah longsor, dan bahkan banjir. Dan juga di sini ada permasalahan bidang pembangunan. Bidang pembangunan ini memiliki permasalahan, yaitu pembangunan jalan yang terlambat karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, sedangkan kebutuhan yang lain juga sangat banyak. Ya, next, lanjut. Permasalahan bidang BMKG. Sepanjang Agustus 2019, Provinsi Bengkulu mengalami 4 kali gempa dengan rata-rata magnitudo 5,0. Penyebab Bengkulu memiliki 2 potensi gempa, di darat dan laut. Di darat berasal dari sesar darat aktif, yakni patahan Musi. Dan di sini juga ada permasalahan bidang energi. Dampak lingkungan yang muncul akibat produksi dan konsumsi energi merupakan salah satu permasalahan sektor energi di Bengkulu. Permasalahan lainnya yakni pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pelaksanaan konversi energi masih sangat terbatas dan belum meratanya infrastruktur energi dalam bentuk depot BBM. Di sini ada permasalahan bidang pertanian. Bidang pertanian memiliki permasalahan ketahan pangan yang membuat Provinsi Bengkulu harus impor pasokan makanan, kurangnya lahan, dan kurangnya pemahaman penanaman ilmu dalam perawatan suatu tanaman. Next, ini ada fishbone diagram permasalahan di Provinsi Bengkulu. Ya, next saja langsung. Gambaran umum peran potensi. Provinsi Bengkulu tahun 2020 sampai 2045. Itu terwujudnya Bengkulu yang maju sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, lanjut aja next. Ya, selanjutnya sekretarisnya dari gambaran umum wilayah masyarakat ekonomi. Selanjutnya itu gambaran umum wilayah masyarakat ekonomi. Wilayah Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat 5 derajat sampai 2 derajat lintang selatan, 40 sampai 104 derajat bujur timur dengan luas daerah sebesar 19.788,78 km persegi
yang berbatasan dengan utara Sumatera Barat, selatan Lampung, barat Samudra Hindia, timur Jambi, dan Sumatera Selatan. Masyarakatnya pada 2017 total masyarakat Bengkulu 9.493, kepadatannya 94,25 per kilometer persegi. Kekayaan hutan berbagai macam kekayaan hutan yang dapat ditemukan di Bengkulu seperti bunga rafflesia, arnoldi, anggrek, air, vanda, hongkernia, kayu medang, merati, ratan, dan damar. Dan tanaman lain yang sangat dibudidayakan oleh masyarakat adalah minyak, kelapa sawit, getah karet, kopi, durian, jeruk, sayuran, dan lainnya. Lanjut. Populasi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2012 yaitu 2.407.744 jiwa yang terbagi dalam 14 kecamatan berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2004 sampai 2009 mengalami pertambahan penduduk, akan tetapi pada tahun 2004 jumlah penduduk mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini terjadi di hampir setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya pemekaran kecamatan. Kehidupan ekonomi Bengkulu sangat dipengaruhi oleh hasil pertanian, karena pada umumnya mata pencarian penduduk adalah bertani lebih dari 85%. Berdasarkan pencarian beraneka ragam seperti pegawai negeri, pedagang, bertani, dan menjadi nelayan. Dan perekonomian di perkotaan sangatlah jauh. Perdesaan biasanya hanya mengandalkan hasil pertanian mereka. Lanjut. Akar permasalahan Provinsi Bengkulu itu banyaknya angka kemiskinan di Bengkulu, Gini rasio atau ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, masih tingginya desa berstatus tinggal dan sangat tertinggal, dan masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan strategi, dan bahkan masih rendahnya konektivitas menuju Provinsi Bengkulu. Langkah pembangunan berkelanjutannya dengan menggunakan program To Achieve Better Bengkulu Goals atau Bengkulu untuk mencapai tujuan Bengkulu lebih baik. Tujuan dari ini adalah untuk mengajak masyarakat dan perusahaan dan mitra kemasyarakatan untuk lebih memperdulikan kondisi lingkungan untuk kedepannya dan meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian Bengkulu. Mewujudkan pengolahan lingkungan keadaan Bengkulu yang rawan bencana sekaligus mendukung transformasi internasional untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, selanjutnya Dinas Pertambangan nama Dwi Irini Martia. Identifikasi potensi bidang pertambangan. Potensi sumber daya alam tak terbarukan di Provinsi Bengkulu yang dapat memberikan kontribusi perekonomian yang besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu seperti migas, emas, dan batu bara. Next. Untuk identifikasi permasalahan bidang pertambangan, yaitu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat karena adanya perusahaan pertambangan, ialah polusi udara, polusi tanah, polusi air, tanah longsor, bahkan banjir. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu di hutan Bukit Daun yang merupakan daerah tangkapan air hulu Sungai Bengkulu yang meluap dan mengakibatkan banjir yang merendam wilayah Bengkulu. Sedangkan peran potensi bidang pertambangan perlu adanya tindakan atau perubahan agar menjadi lebih baik. Perubahan atau peran seperti pemerintah tidak sembarangan dalam memberikan izin pembangunan. Perlu melakukan monitoring, yaitu perusahaan pertambangan harus terus melakukan penelitian terhadap sedimen dari pembuangan limbah penambangan apakah aman untuk dapat dilepas ke alam. Terima kasih. Ya, selanjutnya bidang pembangunan
Identifikasi potensi bidang pembangunan. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh indikator jumlah penduduk meningkat. Demikian pula usia harapan hidup penduduk meningkat. Identifikasi permasalahan bidang pembangunan. Permasalahan bidang pembangunan yang pembangunan jalan terhambat karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, sedangkan kebutuhan yang lain juga sangat banyak. Beberapa faktor masalah pembangunan ialah menekan angka kemiskinan, ketimpangan pendapat, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, dan rendahnya kolektivitas yang menuju Provinsi Bengkulu. Next. Peran potensi bidang pembangunan. Yang pertama yaitu mendongkrak perekonomian daerah. Yang kedua, potensi energi Bengkulu untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN. Yang ketiga, potensi pengembangan ternak. Terima kasih. Selanjutnya bidang BMKG. Identifikasi potensi bidang BMKG. Sepanjang Agustus 2019, Provinsi Bengkulu mengalami 4 kali gempa dengan rata-rata magnitudo 5,0. Bengkulu memiliki 2 potensi gempa di darat dan di laut. Di darat berasal dari sesar darat aktif, yakni patahan Musi, patahan Mana, dan patahan Ketahun, sedangkan potensi gempa di laut dari Megatrus Mentawai Pagai dan Megatrus Enggano. Ahli Media Stasiun Geofisika BMKG Kapahyang Bengkulu, Sabar Ardiansa, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah di Bengkulu agar peduli dan sigap dengan mitigasi gempa. Peneliti kebencanaan gempa bumi, Prodi Geofisika Universitas Bengkulu, Arif Ismul Hadi, mengatakan perlu pemetaan detail sejumlah daerah berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa di Bengkulu. Edukasi masyarakat tentang potensi bencana juga harus ada. Next. Jadi diharapkan untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi ke depannya, warga wajib belajar atau mengetahui tentang tanda-tanda akan terjadinya tsunami atau gempa, agar tidak ada lagi korban jiwa dan warga bisa mengantisipasi atau bisa mengungsi sebelum kejadian tersebut terjadi. Ya, selanjutnya bidang energi dari Sirait. Mengenai bidang energi di Bengkulu, Bengkulu memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, bahkan mencapai 7.297 MW, dengan kapasitas terpasang hanya baru 259 MW. Rinciannya, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga biomasa, pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Lanjut. Mengidentifikasi potensi bidang energi di Bengkulu. Permasalahan yang terjadi di bidang energi yang ada di Bengkulu yaitu pertama, dampak lingkungan yang muncul akibat produksi dan konsumsi energi merupakan salah satu permasalahan sektor energi di Bengkulu. Kedua, permasalahan lainnya yaitu pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pelaksanaan konversi energi masih sangat terbatas dan belum meratanya infrastruktur energi dalam bentuk dapat BBM, LPG, jaringan distribusi ke daerah terpencil. Ketiga, kebijakan atau peraturan daerah yang tentang langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis darurat energi belum ada. Solusi untuk permasalahan bidang energi di Bengkulu yaitu pemerintah Provinsi Bengkulu seharusnya merencanakan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah yang akan mengatur tentang pengembangan energi dan mengantisipasi dampak lingkungannya. Tujuan dari Raperda atau rencana umum daerah itu untuk mengeluarkan kondisi sumber daya energi yang dimiliki Provinsi Bengkulu hari ini dan di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya peran potensi di bidang energi di Provinsi Bengkulu terkenal dengan cadangan batu bara yang bernilai ekonomis dengan tingkat kalori dari sedang sampai tinggi terdapat di Bengkulu. Dilihat dari ilmu geologi terdapat
cekungan Forker, yang artinya cekungan yang berposisi di depan jalur vulkanik yang merupakan pegunungan bukit barisan yang sangat potensial dengan endapan batu bara. Sekian. Selanjutnya, bidang pertanian. Potensi bidang pertanian Bengkulu. Bengkulu memiliki potensi pertanian yang sangat besar, yaitu potensi sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan-ikanan, potensi lahan yang subur, dan strategis. Identifikasi permasalahan bidang pertanian Bengkulu. Permasalahan yang sering terjadi pada pertanian Bengkulu ialah kurangnya lahan dan permasalahan pupuk yang belum merata, kurangnya teknologi dalam bidang pertanian. Peran potensi bidang pertanian Bengkulu. Menurut perkembangan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, peningkatannya mungkin cukup besar, yang dari 30% mungkin sekarang bisa meningkat menjadi 50%. Perkembangan pesat didukung oleh fasilitas pertanian yang makin meningkat dan makin maju ke depannya. Oke, sekian dan terima kasih. Next, selanjutnya. Kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari Provinsi Bengkulu untuk bisa meningkatkan perekonomian Bengkulu dengan meningkatkan SDM dan SDA Bengkulu dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan atau mitra ke masyarakat dan kepala dinas. Saran dari Provinsi Bengkulu ini untuk bisa meningkatkan perekonomian Bengkulu dan meningkatkan SDM dan SDA Bengkulu dengan kerjasama antara pemerintahan, perusahaan atau mitra kemasyarakatan dan kepala dinas Bengkulu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam maupun manusia untuk mewujudkan pengolahan lingkungan hidup dan sumber daya untuk menciptakan kesejahteraan segi aspek. Ya, sekian dari presentasi kami dari kelompok 8 mengidentifikasi dan potensi dan permasalahan Provinsi Bengkulu. Terima kasih dan sekian.